lagi di Midnight Live. Masih bersama dengan Morgan Oey di sini. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Morgan Oey. Apakah bisa dibilang film Pengepungan di Bukit Duri ini adalah menjadi peran terberat yang pernah kamu mainkan? Ya bisa dibilang begitu, selain dari karakter, mungkin isu film ini yang sangat berat ya buat saya gitu untuk saya tackle, karena biasanya kan saya main film romcom, horor gitu. Kalau di sini tuh benar-benar isu yang di tackle tuh isu-isu sosial gitu, isu-isu tentang kekerasan dalam dunia remaja, pendidikan salah satunya, sama diskriminasi atau konflik horizontal gitu. Jadi ini film dengan dengan cerita yang berat dan juga karakter yang berat. Oke, tapi tentunya ini akan membentuk karakter kamu sebagai aktor ke depan lebih baik lagi. Amin. Ya, pastinya ya. Amin. Yang jelas film itu bisa memotivasi perilaku orang, bahkan bisa jadi inspirasi kekerasan. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan kamu dalam menerima sebuah peran khususnya di film ini? Sebenarnya pada saat menerima film Pengepungan di Bukit Duri ini saya agak deg-degan sebenarnya, karena jujur mungkin seperti teman-teman minoritas yang lain ya, kayak kita tuh jarang untuk ngomong ataupun curhat quote-unquote di publik tentang apa yang sudah pernah kita alami gitu. Jadi ini merupakan salah satu big step buat saya gitu sebenarnya untuk terlibat dalam film ini, karena ya itu tadi, ini sangat-sangat krusial sekali kan temanya, tapi saya percaya sama abang gitu. Dan kayaknya he's the right one to do it gitu. And he will do it justly gitu. Jadi saya percaya. Saya trust sama abang, jadi saya kayak seneng banget bisa kerja sama di film ini, karena saya percaya di tangan abang film ini akan jadi something yang mungkin akan jadi timeless. Film ini akan memantik banyak diskusi gitu, dan he is going to treat this one with respect. Ya, dan tentunya reaksi penonton sangat luar biasa ya, 700.000 plus penonton. Tapi saya juga penasaran sebenarnya di dunia film itu, dunia seni peran begitu ya, ada nggak etika profesi yang harus dipatuhi dan sebagainya? Etika profesi? Ya, misalnya harus patuh dengan senior. Oh ya, namanya kita Indonesia kan, kita budayanya begitu ya. Jadi kayak misal kalau sama senior ya kita respect, kita hormat. Tapi basically selain kita melakukan semuanya dengan respectful, kita juga ya kalau bisa sama senior kita respect. Tapi kita juga sama junior kita ataupun sama orang-orang yang bekerja sama dengan misalnya saya di depan layar nih, kita juga harus kerja sama yang baik dengan orang di belakang layar gitu. Baru bisa berkesinambungan, menghasilkan karya yang baik. Dan menciptakan atmosfer yang mendukung. Kalau misalnya cuma pemain doang tapi nggak ada sutradara, nggak ada kru, nggak akan jadi film juga. Betul. Begitupun vice versa, kebalikannya gitu. Iya, betul. Begitu juga di sini ya. Iya. Semua harus kompak, terlibat. Penonton mana suaranya? Mania. Bisa aja saya. Yang jelas dari film ini, saya juga melihat betapa pentingnya ya peran seorang guru. Termasuk juga pola asuh keluarga. Nah, ini apakah menjadi concern juga buat kamu? Apalagi kesejahteraan guru juga masih menjadi sorotan kan saat ini? Ya, selain sarana dan prasarana yang kayak kemarin sempat ada isu apa udah fix ya, kayak anggaran untuk pendidikan tidak menjadi prioritas lagi dalam APBN gitu. Oke. Jadi selain sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk guru, ketika guru dikasih tugas, guru itu kan seperti kayak orang tua kedua ya buat anak-anak gitu, yang mungkin apalagi usia-usia krusial mereka untuk membentuk karakter. Karena saya percaya sekolah itu selain kita menimba ilmu, anak-anak juga bisa character building di sekolah gitu. Bisa belajar sosial, bisa belajar tentang tata krama gitu. Ketika guru mendapat beban yang segitu berat tapi haknya tidak sepadan, itu kan kayak kasihan banget ya. Apalagi tentang teman-teman kita guru-guru honorer yang banyak sekali viral ceritanya, yang jujur miris banget gitu. Jadi semoga dengan film ini gitu kita jadi lebih aware lagi sih sama isu ini, sehingga nantinya ada at least kalau misalnya belum ada solusi pun, at least kita talk about it, kita acknowledge the problem gitu. Ya, karena memang sepertinya sangat susah menjadi guru itu ya. Iya, sangat sulit, apalagi film ini menggambarkan seorang guru ini harus berhadapan dengan anak-anak nakal gitu ya. Bener. Nah, ini kalau
saya berkaca ke zaman dulu ya, zaman saya ya, di mana guru bisa misalnya lempar penghapus papan tulis. Wah. Bisa menggampar murid. Nah, itu sebenarnya sebenarnya itu masih Relevan gimana ya? nggak ya? Masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Kalau untuk kondisi saat ini mungkin ya saya juga pernah ngalamin ya waktu saya masih ya namanya kita juga masih tumbuh kembang gitu. Guru tuh agak killer gitu emang. Iya. Tapi menurut saya zaman saya dulu tuh emang zaman kita dulu tuh kayak itu bikin kita tuh jadi respect nggak sih? Jadi respect. Jadi Iya lebih nggak tough sih? juga sih. Jadi lebih tough juga Iya. gitu loh tapi mungkin karena perkembangan teknologi sekarang ya yang apa-apa sekarang bisa diviralin gitu. Jadi ya serba salah sih sebenarnya. Tapi balik lagi sebenarnya poin pentingnya itu sebenarnya sarana dan prasarananya yang harus hak-hak guru ini yang harus dipenuhi secara manusiawi gitu. Betul. Baru mereka bisa mengajar dengan tulus ikhlas. Iya. Karena ini akan berhubungan langsung dengan generasi kita ke depan kan. Apalagi Indonesia Emas ya 2045. Amin. Semoga terwujud ya. Nah, kita bicara lagi soal pengepungan di Bukit Duri ini. Artinya dengan proses kamu tumbuh di Singkawang, seberapa relate ini dengan peran Edwin? Kalau misalnya dibilang relate sih, saya paham betul dengan emotional state-nya Edwin ya. Karena kami sama-sama warga keturunan, sama-sama minoritas, sama-sama mengalami intergenerational trauma. Bedanya mungkin Edwin ngalamin langsung, saya tidak. Karena saya tumbuh di kota Singkawang yang merupakan salah satu kota paling toleransi di Indonesia. Jadi waktu kecil tuh saya tidak terlalu merasakan adanya rasisme, diskriminasi secara langsung gitu. Karena kita hidup berbarengan, ada suku Dayak, ada suku Melayu, ada suku Cina. Gitu. Tapi balik lagi, trauma yang disebabkan karena satu atau dua peristiwa di masa lampau itu tuh menjadi satu ketakutan atau satu trauma yang base-nya tuh nationwide gitu. Even saya di Singkawang tapi saya merasakan maksudnya oh ternyata ada yang kayak gini ya, kayak di pemberitaan di TV dan di radio, itu yang mungkin saya bisa relate sama Edwin walaupun saya tidak pernah merasakan secara langsung, tapi saya bisa merasakan trauma yang dia rasakan gitu. Ketika dia harus berhadapan langsung dengan kejadian itu, ketika pada saat dia sudah 17 tahun kemudian, ini nggak spoiler ya, dia juga harus mungkin kalau orang-orang yang mengalami trauma PTSD pasti ya semua by riset gitu. Saya juga sempat riset sama abang gitu. Relevansi karakter Edwin gitu gimana supaya kita bisa bikin arc-nya yang jalan gitu, ada motivational atau karakternya yang bisa bikin dia tuh believable di film gitu. Ya itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang relate. Tapi memang dapat banget sih karakternya. Terima kasih. Itu perlu perlu pendalaman dan sebagainya itu gimana sih? Saya kebetulan tidak terlalu paham ya soal. Ya ini menarik. Jadi setiap syuting abang khususnya di film ini ya, abang juga ngelakuin di film-film sebelumnya juga. Abang tuh selalu ngasih kita tuh karakter sheet, karakter background dari sejak karakter lahir, dari kecil sekolah di mana, tumbuh di lingkungan seperti apa, di lingkungan sosial seperti apa, di keluarga seperti apa, sampai akhirnya masuk ke periode film yang ditayangin di layar lebar. Gitu. Jadi benar-benar kayak let's say contohnya Edwin, ya udah saya tahu dia sekolah di mana, SD lahir tanggal berapa. Kondisi keluarga dia sebelum ada kejadian yang traumatik itu seperti apa, sampai akhirnya dia mengalami traumatik, sampai akhirnya dia tumbuh besar, sampai akhirnya dia masuk ke periode film, jadi guru, pengganti. Itu tuh lengkap banget gitu. Jadi karakter sheet ini sangat-sangat membantu kami para aktor ini untuk bisa memahami karakter-karakter ini sehingga decision let's say contohnya Edwin, sehingga keputusan-keputusan yang Edwin ambil tuh terasa sangat make sense, terasa sangat manusiawi gitu. Karena terasa natural sekali. Terasa natural karena abang sudah memberikan bahan ya, kita tinggal ngulik dan yang pastinya abang sangat terbuka sama kami para aktor untuk bisa diskusi. Terakhir nih, saya juga kaget. Ayam. Maaf, refleks. Ayam. Refleks. Udah dateng aja nih biang kerok. Kenapa? Kalau menurut Morgan nih, kalau lihat murid biang kerok kayak saya harus diapain nih? Sebagai Bapak Edwin ya. Sebagai Bapak Edwin ya? Iya. Diapain ya? Di absen dulu kali ya, di absen ya. Di absen dulu.
Ya saya juga bingung lah ada kamu di sini. Yuk. Terakhir, Morgan, singkat saja ya. Ya. Apa yang menjadi concern kamu terhadap industri kreatif khususnya film saat ini dan harapan kamu ke depan? Penting tuh. Harapan film Indonesia tuh lagi dalam periode emasnya gitu karena jumlah penonton yang luar biasa banyak gitu dan semoga kedepannya banyak genre yang semakin variatif. Oke. Gitu. Oke. Seperti Pengepungan di Bukit Duri. Ya, oke kita akan isi tepuk tangan sekali lagi. Tonton. Pengepungan di Bukit Duri dan itulah tadi perbincangan kami dengan Morgan Oe. Thank you. Morgan, terima kasih sekali lagi sudah hadir Thank you. di Midnight Live. Thank you, man. Ini kembarannya ya? Ya, 11.13. 11.13 ya. Oke. Kalau begitu kita jumpa lagi di next episode ya. Hari Selasa depan episode 20 Midnight Live. Tumpengan. Jadi sampai bertemu lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.